Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Al-Fakir Muhammad Cahyadi Kosasi dalam channel Raudhatul Muhibbin atau RM Channel. Mudah-mudahan channel ini manfaat dan juga bisa memberikan yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita sharing bersama dalam hal kebaikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang warisannya Nabi Muhammad SAW, di mana sama-sama kita ketahui bahwa warisan itu identik dengan harta benda. Orang berpikir bahwa warisan itu adalah harta yang banyak. Orang berpikir warisan itu berupa tanah, rumah yang mewah, bahkan uang atau emas sekalipun. Tapi di sini baginda Rasulullah SAW memberikan warisan yang paling berbeda dengan warisan yang dimiliki oleh orang-orang biasa. Di sini dibahas hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu marra bisuqi al-Madinah. Suatu ketika beliau melintasi daripada pasar yang ada di kota Mekah. Fawaqafa 'alaiha faqala ya ahlas suq. Beliau berhenti sejenak. Lalu beliau berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, ma'ajazakum, maukah kalian aku beritahukan sesuatu kabar yang istimewa? Maka orang-orang yang di pasar ketika itu berkata, qalu, ya mau. Wa madzaka ya Aba Hurairah, apa kira-kira kabar istimewa yang akan engkau berikan kepada kami? Faqala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan warisan, sedang kalian masih berada di pasar ini. Begitu kata Abi Hurairah. Ala tadhhabu fata'khuduna nasibakum. Antum semua enggak pada pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil bagian daripada warisan yang dibagi-bagikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Qalu wa aina huwa. Akhirnya orang-orang yang di pasar mengatakan, di mana Rasulullah? Rasulullah sedang bagi-bagikan warisan. Di mana Rasulullah sekarang? Gitu. Qala fil masjid. Rasulullah ada di masjid, sedang bagi-bagikan warisan. Fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Ya, akhirnya keluar dari pasar. Mereka menuju ke masjid sampai akhirnya mereka kembali ke Abu Hurairah. Faqala lahum ma lakum. Ya. Faqalu ya Aba Hurairah. Ya, dikatakan, apa yang kau dapatkan? Mereka menjawab, ya Abu Hurairah, qad atainal masjid. Kami ini sudah datang ke masjid. Kami sudah berangkat ke masjid, sudah sampai di masjid. Ya. Fadakhalna lam nara fihi syai'an yuksamu. Tapi aku tidak melihat ada orang atau Nabi Muhammad SAW sedang memberikan daripada warisannya. Aku sedang ke masjid. Kami sudah sampai ke masjid. Tapi aku tidak melihat Rasulullah memberikan warisan. Gitu. Faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Kemudian Abu Hurairah bertanya, apakah kalian melihat orang di dalam masjid? Qalu bala, iya, kami lihat di masjid. Di masjid itu banyak orang yang sedang kumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ra'ayna qauman yusalluna, tapi kami lihat mereka ada yang sedang sholat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, ada yang sedang baca Quran. Wa qauman yatadzakkaruna al-halal wal haram, ada yang sedang mempelajari ilmu-ilmu Allah tentang halal, tentang haram. Gitu. Wa qala lahum Abu Hurairah,
wa yahkum fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisannya Nabi Muhammad, kata Abu Hurairah. Ya. Warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang sedang dibagi-bagikan oleh Rasulullah di dalam masjid. Rasulullah mengkaji tentang yang halal, Rasulullah membahas tentang yang haram. Ternyata itu adalah warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sesungguhnya warisannya Rasulullah. Jadi orang-orang pasar ini berpikir warisannya Rasulullah itu berupa harta yang dibagikan sama Nabi. Berupa rumah, berupa tanah, sekian petak. Tidak. Ternyata warisannya Nabi Muhammad SAW adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ilmu itu adalah hal yang penting buat kita. Ya. Karena orang yang berilmu adalah orang yang ditetapkan mendapatkan bagian warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah mengatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu akhirat adalah orang-orang yang diwariskan ilmu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kalau kita jadi ulama, beruntung kalau kita dekat dengan ulama. Ya, sebab kalau kita dekat dengan ulama berarti kita dekat dengan orang-orang yang dipercaya sama Nabi untuk menerima daripada warisannya Nabi Muhammad SAW. Maka warisan terbesar oleh Rasulullah yang dibagikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ilmu akhirat. Ilmu tentang halal, ilmu yang bahas tentang keharaman, ilmu yang bahas tentang bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah warisan terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ya, Rasulullah SAW mengatakan innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yarisu dinaran. Mereka tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan harta. Mereka tidak mewariskan rupiah. Ya. Wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Akan tetapi mereka memberikan warisan berupa ilmu akhirat, ilmu bagaimana kita mengenal Allah dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kira-kira kita sudah dapat warisan dari Nabi belum gitu. Ya, kalau kita belum dapat ilmu akhirat berarti kita bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian daripada orang-orang yang dipercaya untuk menerima warisannya Nabi Muhammad SAW. Rugi kita. Kalau nggak ada kepengen di hati kita untuk mempelajari ilmu agama, rugi kita. Kenapa? Karena kita bukan termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan warisannya Nabi Muhammad SAW. Ya? Jadi, kalau kita dapat warisan dari orang tua, senangnya luar biasa. Dapat warisan dari presiden, senangnya luar biasa. Dapat warisan dari pejabat, senangnya luar biasa. Kalau kita dapetin warisan dari Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala, harus lebih senang, melebihi kesenangan daripada warisan yang kita dapati daripada kedua orang tua kita. Jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, jangan lupa terus pelajari ilmu Allah, ilmu Nabi Muhammad SAW, karena itu merupakan warisan yang diberikan Nabi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.